Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Secara khusus, today is Monday and it's time of PSM. Please help me. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan mungkin sudah berkata, mana kursi merahnya? Kursi yang paling banyak dikomentari orang. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali yang bicara di tahta segala macam, saudara. Tetapi sekali lagi saya bilang, itu hanya kursi pemberian dari seseorang yang mengasihi keluarga kami dan punya usaha di Jepara. Dan luar biasa, ibu ini diberkati Tuhan. Dan karena itu memberikan kursi ini dengan kasih saudara. Jadi I got it for free. Saya terima dengan gratis saudara. Jadi saya harap saudara yang sibuk dengan tahta iblis lah, tahta memahami kasih yang tulus yang dipersembahkan seorang ibu yang merasa usahanya diberkati oleh Tuhan dan mempersembahkan untuk pelayanan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena beliau merasa diberkati Tuhan dalam dunia usahanya, khususnya mebel, dan dia berkata, pendeta, apa yang saya bisa berikan, biarlah ini kiranya dapat dipakai oleh pendeta untuk pelayanan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sukacita apapun yang orang mau katakan, tetapi saya mengerti ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa dan memberkati banyak orang juga. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya tidak sedang ada di Jakarta, saya sedang ada di Bali. Dan karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kursi merah saya diganti dengan kursi batu. Upon this rock I will build my church. Di atas dasar batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya berbahagia karena hari ini saya mau mengupas tentang pertanyaan orang. Dan pertanyaannya adalah, ketika ini matahari udah mulai datang, saudara, minta maaf kadang-kala saya pakai kacamata, kadang-kala tidak, bukan sekedar untuk gaya, tapi karena memang di sini matahari panas, saudara, ya kan. Dan pemandangannya asik, right? Setiap saudara menikmati pemandangan yang indah ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di Pantai Sama Bay yang ada di Bali, dan luar biasa Indonesia memang keren, saudara, ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus saya sedang mau menjawab pertanyaan orang yang berkata bahwa kalau rumah tangga sudah bermasalah, what should we do? Karena Alkitab bilang Allah benci perceraian. Nah, ada banyak orang yang berkata kekristenan itu adalah agama yang sadis. Bayangkan, sudah nggak bisa dipertahankan, tetapi tetap harus dipertahankan. Mau sampai kapan? Mau sampai saya mati, pendeta? Sampai saya menderita? Ada banyak orang yang begitu skeptis menghadapi firman Tuhan yang berkata Allah benci perceraian. Karena dalam hatinya adalah, kalau situasi udah seperti ini dan tetap nggak boleh bercerai, jadi pendeta mau saya sampai mati, sampai sengsara, sampai apa gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kita lupa bahwa firman Tuhan itu kaya. Firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian, sebab Allah membenci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berarti dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Nah, kita lihat dulu terang firman Tuhan tentang pernikahan ini, saudara ya. Saya mau mulai dari Kidung Agung pasal 3 ayat 11. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menyebut hari pernikahan sebagai hari kesukaan hatinya. Berarti pernikahan adalah part of solution, it's not part of problem. Jadi ini dulu yang harus kita mengerti, bahwa pernikahan adalah bagian dari jalan keluar. Pernikahan bukan bagian dari persoalan, ya kan? Jadi kalaupun ada persoalan, we have to fix the problem. Karena dari awalnya Tuhan menciptakan pernikahan, kita harus ngerti dulu gitu, ya kan? Makanya adik-adik muda, perhatikan baik masa pacaran saudara. Saudara harus mengerti dulu apa itu pernikahan. Jadi pernikahan bukan saya suka, kamu suka, ya udah kita masuk dalam pernikahan. No. Pernikahan kita harus menemukan yang Tuhan sebetulnya persiapkan buat kita. Karena dasar pernikahan dimulai dari Tuhan sendiri yang menatap Adam dan Hawa. Tuhan sendiri yang menatap Adam, waktu itu belum ada Hawa. Tuhan yang menatap Adam dan berkata, tidak baik, perhatikan baik, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Pernikahan harus menjadikan segalanya lebih baik.
Lalu bagaimana kalau pernikahan saya ada masalah? Saudara gue kasih dalam Tuhan. Kalau pernikahan sudah ada masalah, seringkali persoalannya bukan pernikahan itu bermasalah, but we don't know how to handle it. Kita tidak masuki pernikahan dengan benar. Ini sama seperti misalnya kita pakai handphone kita, ya kan? Kita pakai handphone kita dengan cara yang salah. Lalu akhirnya dikasih tahu, loh kalau lagi di charge tolong jangan dipergunakan. Nah, jadi how to make this phone more longer gitu, lasting longer gitu ya kan. Bagaimana baterainya bisa lasting longer gitu ya kan. Jadi kita harus ngerti dulu gitu bahwa kalau kita masuki pernikahan dengan cara yang salah, bukan pernikahan itu yang bermasalah, tapi kita yang menciptakan masalah dalam pernikahan itu. Jadi jangan langsung nggak cocok. No, kita kembali kepada aturan firman Tuhan. Nah, karena jelas pernikahan itu kata Alkitab adalah hari kesukaan hatinya. Nah, berarti pernikahan dipersiapkan Tuhan sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Nah, dari awalnya Tuhan merencanakan pernikahan sebagai jawaban dari permasalahan kekosongan dan kesendirian manusia. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Saya catat di sini dari awalnya Tuhan merencanakan pernikahan. Saya ulangi sekali lagi ya. Dari awal Tuhan merencanakan pernikahan sebagai jawaban dari permasalahan kekosongan dan kesendirian manusia. Sehingga mutlak pernikahan diciptakan untuk kebahagiaan manusia. Jadi pernikahan bukan bagian dari sesuatu yang membingungkan, menyusahkan, menyengsarakan. No. Tetapi bagian dari kebahagiaan manusia. Coba lihat Maleakhi 2 ayat 13. Dan inilah kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan. Jadi pernikahan disebut Alkitab sebagai mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan artinya apa? Di dalamnya harus ada pujian, harus ada kesukaan, harus ada sorak-sorai, ya kan? Dikatakan apa? Dan inilah kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan, tidak lagi berkenan menerima datanganmu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan marah kepada umatnya. Ketika mezbah Tuhan yang bernama pernikahan kita tutupi dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan, bahkan dengan kekerasan. Iya kan? Meskipun dari pihak Allah dia telah menganugerahkan segala-galanya. Namun kita harus perhatikan ada unsur-unsur penting tentang kebahagiaan keluarga yang harus kita penuhi. Yang harus kita bereskan, yang harus kita pahami. Yang pertama misalnya soal masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Dan banyak rumah tangga bermasalah. Kenapa? Karena masih mengingat masa lalu. Oh, suami saya kan dulu begini, istri saya kan begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sorry saya bilang. Ada banyak masalah saudara sebetulnya dimulai dari masa lalu. Dan kalau pernikahan masih membahas masa lalu, saya beri nama itu pernikahan kampungan saudara. Saya ulangi sekali lagi. Pernikahan yang selalu masih membahas masa lalu adalah pernikahan yang kampungan saudara. Karena dari awalnya Tuhan menciptakan pernikahan untuk kebahagiaan. Pernikahan adalah pembahasan masa depan. Pernikahan bukan pembahasan masa lalu. Tapi pernikahan adalah pembahasan masa depan. Karena Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Banyak rumah tangga tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena masih sibuk dengan masa lalu. Ketika kita masih sibuk dengan masa lalu, kita rusak pernikahan kita itu sendiri. Dan itu berarti kita sedang melakukan yang bukan yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, karakter dan sifat. Nah, karakter dan sifat masing-masing harus belajar paham dan masing-masing harus berjuang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam proses pernikahan harus ada proses penyesuaian. Kalau karakter istri saya seperti ini, jangan berusaha untuk bagaimana merubah dia. Nah, pernikahan menjadi kacau. Kenapa? Karena kita berjuang untuk merubah dia. Pada pernikahan menjadi indah kalau kita berusaha mengerti dan membahagiakan. Lalu menyesuaikan diri kita dengan itu. Jadi tugas pernikahan bukan bagaimana saya merubah dia, tapi bagaimana saya merubah saya supaya bisa semakin cocok. Karena dari awalnya saya yang siap untuk menerima dia sebagai pasangan saya. Saya yang pahami dia sebagai kiriman Tuhan buat hidup saya. Seorang istri menyadari suaminya dikirim Tuhan buat hidupnya. Dan seorang suami menyadari istrinya dikirim Tuhan. Jadi ngerti ya? Kenapa rumah tangga bermasalah? Karena kita coba rubah suami kita seperti yang kita mau. Kita coba rubah istri kita seperti yang kita mau. Itu adalah persoalan. Karena ingat ada persoalan pertama itu masa lalu. Kita harus lihat masa depan. Yang kedua persoalan karakter, kita harus belajar mengerti. Dan kita merubah diri kita untuk semakin memahami dia. Yang ketiga pandangan tentang uang. Ini penting, akar segala kejahatan adalah uang. Kalau rumah tangga uang menjadi segalanya, rusak rumah tangga itu. Karena rumah tangga bukan dibangun pada uang. Rumah tangga dibangun pada komitmen. Dan kalau komitmen benar maka ada saja berkat Tuhan. Memang Alkitab sudah bilang, cukupkan dirimu dengan segala apa yang ada.
Jadi kalau memang kita mau paksakan keinginan, kemauan kita, uang gak pernah cukup, saudara-saudara. Karena uang bisa menjadi tuan yang keji, saudara-saudara. Tapi uang adalah hamba yang baik. Kalau kita mau biarkan uang kita yang atur, bukan uang yang atur kita, ya kan? Bahaya, saudara-saudara. Kalau kita hanya sibuk dengan keinginan, wah. Ketika istri sibuk hanya dengan keinginan, ketika suami hanya sibuk dengan keinginan, rumah tangga itu tidak akan pernah bisa cukup. Mulai dengan apa yang ada, lalu kita yang menyesuaikan diri. Jangan mulai dengan apa yang kita mau, lalu kita paksakan uang harus ada. Wah, yang ada adalah rumah tangga ribut terus. Sekali lagi sebagai hamba Allah saya bilang, rumah tangga yang ribut soal uang adalah rumah tangga yang gak bisa diberkati. Karena ingat, uang adalah berkat Tuhan. Cukupkan diri, dan kalau kita belajar mencukupkan diri, kita belajar mensyukuri, pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ini persoalannya, banyak rumah tangga selalu memaksakan. Oh, kita harus punya ini, kita harus punya ini, kita harus punya ini. No, dari apa yang ada. Kita kan masing-masing tahu dong berapa penghasilan kita. Dari situ bersyukur dulu. Kembalikan haknya Tuhan. Seperti Yesus bilang, berikan kepada kaisar apa yang Tuhan punya, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Hak orang miskin kita taruh di sana, hak orang-orang di sekitar kita taruh di sana, ya kan? Ketika kita mulai mengerti dan memahaminya, di situ akan ada berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Selanjutnya unsur apa lagi dalam pernikahan yang harus kita mengerti? Kesiapan mengampuni. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, suami kita bukan malaikat. Betul, Bu? Iya kan? Pak, istri Bapak bukan malaikat. Aduh, memang iya kan. Nah, artinya apa? Dia bisa salah kan. Nah, ingat hukum Alkitab bilang apa? Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Kalau saya salah, saya maunya diapain? Saya kan maunya diampuni. Berarti kalau dia salah, juga kita ampuni. Dari situ aja awalnya. Ketika kita bisa saling mengampuni, disitulah kebahagiaan rumah tangga sempurna. Dan kalau kita mengampuni, jangan ingat-ingat lagi. Kamu tuh ya, udah 2 kali sih. Come on, Pak. Iya kan? Jangan jadi orang aneh, kenapa sih? Kalau ngampuni itu jangan dihitung-hitung. Mengampuni itu harus bersamaan dengan melupakan. Kita nggak harus ingat berapa kali. Alkitab kasih 70 kali 7 dalam sehari. Jadi artinya kita nggak pernah terlalu sering mengampuni. Karena ingat, hanya orang dewasa yang akan mengampuni. Hanya orang-orang hebat yang akan mengampuni. Dan hanya orang-orang yang mengerti cinta Tuhan akan selalu mengampuni. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hitung pengampunan. Jangan sakit dengan pengampunan. Tapi justru pengampunan adalah jembatan untuk mempersatukan hati-hati yang luka. Wow, haleluya. Selanjutnya saya pelajari, ya kan. Apalagi harus kita mengerti tuntutan terhadap pasangan. Selama rumah tangga sibuk dengan tuntutan terhadap pasangan, maka rumah tangga itu dibangun pada penjajahan, saudara. Tapi rumah tangga yang membebaskan diri dari tuntutan adalah rumah tangga yang masuk dalam kebahagiaan. Karena yang berhak untuk menuntut hanya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang hakim. Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini dengan batu duluan. Pak, Bapak sempurna apa? Mau tuntut istri harus begini. No, rumah tangga bukan bagaimana menuntut. Rumah tangga bagaimana bertanggung jawab. Rumah tangga bagaimana mendorong diri kita sendiri. Saya sebagai suami harus begini, saya sebagai istri harus begini. Saya sebagai kepala keluarga harus begini, saya sebagai tiang doa harus begini. Saya sebagai penolong dalam keluarga harus begini. Ketika kita masing-masing punya tanggung jawab, kita punya komitmen, disitulah kebahagiaan rumah tangga yang luar biasa. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat siap saudara. Rumah tangga bahagia tidak bahagia bukan tergantung Tuhan, bukan tergantung kondisi, bukan tergantung pasangan saudara. It's depend on you, tergantung saudara. Ketika saya mengerti, ketika saya memahami, maka apa yang terjadi? Disitulah kebahagiaan. Sama seperti, sekali lagi saya ulangi, sama seperti cellular phone. Kalau orang yang mengerti cellular phone dengan betul, bisa memahami aplikasi-aplikasinya, wah banyak hal yang bisa dikerjakan dengan cellphone. Tapi sebaliknya, orang yang nggak ngerti handphone, meskipun sudah beli handphone keluaran terbaru, cuman bisa dipakai untuk telepon, SMS, sama WhatsApp. Karena dia nggak ngerti apa-apa, ya kan? Nah, ada banyak orang juga yang bilang, rumah tangga ini menyebalkan, menjenuhkan. Kenapa? Karena kita nggak pahami betapa rumah tangga itu sebetulnya indah, dahsyat dan luar biasa. Asal kita tahu bagaimana mengerjakan rumah tangga dengan benar dan bertanggung jawab, ya kan? Stop menuntut pasangan, tetapi mulailah membahagiakan pasangan. Selanjutnya, pandangan kita tentang anak. Ini juga nggak kalah, saudara. Ada banyak orang sama sekali nggak ngerti anak itu apa.
Dia pikir anak-anak saya kan, saya mau pukul kayak, saya mau hajar kayak, ya terserah saya dong. Pokoknya saya mau dia seperti yang saya harapkan. No. Anak itu titipan. Anak itu titipan. Dan saya tidak pernah berjasa dengan anak saya. Kenapa? Karena dia tidak pernah minta dilahirkan. Tetapi anak saya berjasa buat saya. Kenapa? Karena saya memang mengharapkan dia hadir dalam pernikahan ini. Jadi jangan pernah tuh ungkit-ungkit lalu bilang, mama 9 bulan mengandung kamu. No. Mengandung anak 9 bulan, ibu bukan jasa ibu kepada anak-anak ibu. Tapi jasa ibu kepada suami. Betul, sebagai anak saya harus menghargai apa yang orang tua saya buat. Bahwa karena saya lahir di muka bumi, mama saya harus berdarah-berdarah. Betul, saya mengerti perjuangan yang luar biasa. Tapi itu dari pihak anak yang harus pahami, bukan dari pihak orang tua yang terus menuntut. Tidak, saudara-saudara. Karena anak itu berkat Tuhan. Kalau saudara nggak dapat anak, saudara stres kan? Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita harus mengerti. Anak itu berkat Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, anak bukan hanya berkat Tuhan. Tetapi anak juga titipan Tuhan buat kita. Berarti kita harus arahkan dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah ribut terus soal anak gitu. Tetapi masing-masing berdoa. Masing-masing merendahkan diri. Bagaimana saya sebagai orang tua, bagaimana kami sebagai orang tua dapat memberi teladan yang baik. Karena anak tidak minta dilahirkan, berarti saya mengharapkannya. Nah, saya tidak benar kalau saya menginginkan anak, lalu saya biarkan anak saya ada dalam suasana neraka. Justru karena anak tidak minta dilahirkan, saya harus pastikan anak saya lahir dan dibesarkan dalam suasana sorga. Karena keluarga yang saya bangun ada keluarga dalam suasana sorga. Wow, I'm get so excited. Haleluya. Yang ketujuh, misalnya campur tangan keluarga. Ada pandangan-pandangan yang sangat buruk dan sangat jahat dalam keluarga. Misalnya, pendeta bekas orang tua kan nggak ada, bekas istri ada, bekas anak kan nggak ada, bekas orang tua, bekas suami kan ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kan pandangan dunia. Pandangan Kristen nggak ada bekas suami, nggak ada bekas anak, dan juga nggak ada bekas istri. Ya kan, pandangan Kristen jelas apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak ada bekas suami, tidak boleh bekas istri. Bahkan kalau cerai sekalipun tidak boleh menikah lagi. Itu jelas kata Alkitab. Karena kalau kamu menikah lagi berarti kamu berzina. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya meskipun putusan pengadilan bilang cerai, dia belum cerai di hadapan Tuhan. Makanya tidak boleh menikah lagi. Stop sama omong-omong kosong dunia ini. Bahwa ada bekas istri, ada bekas suami. Tidak ada bekas suami, tidak ada bekas istri. Jadi kita mengerti ya. Nah, karena tidak ada bekas istri, tidak ada bekas suami, jadi campur tangan keluarga. Ini harus kita mengerti. Alkitab tidak pernah bilang kamu dan mamamu satu. Alkitab tidak pernah bilang kamu dan bapakmu satu. Tapi Alkitab bilang kamu dan istrimu satu, kamu suamimu satu. Betul kita harus menghormati orang tua kita. Betul kita harus mentaati mereka. Kita harus menghargai orang tua kita, betul. Waktu kita anak kita harus taat. Tapi setelah kita menikah kita harus menghargai, kita harus menghormati orang tua. Ada shiftingnya dalam Efesus itu. Ada taat, tetapi ada menghormati dan menghargai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bilang kita tidak boleh menghormati dan menghargai setelah menikah. Kita tetap harus menghormati dan menghargai setelah menikah. Tetapi istrimu atau suamimu itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi jangan tinggalkan istrimu, jangan sakiti hati istrimu, jangan sakiti hati suamimu demi membela keluargamu. Itu keliru dan salah. Kita harus pastikan kita dan suami adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Baru kita sama-sama menghargai dan menghormati keluarga kita dengan cara-cara yang tidak memisahkan kebahagiaan rumah tangga dan keluarga kita. Jelas ya? Haleluya. Saya harap sudah mengerti sampai di situ. Dan akhirnya sikap kita dalam menghadapi masalah. Nah, ini yang kadang-kadang kita cara-caranya kampungan banget gitu. Kita cara-cara norak banget gitu. Kalau ada masalah sedikit ngambek, ada masalah sedikit saling bentak, saling maki, saling menyudutkan, saling menghakimi, put labeling. Dia memang kepala batu, dia memang mau menang sendiri. Gak bisa dong. Kalau kita ada masalah, yang pertama sabar. Yang kedua duduk di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga pakai prinsip nothing too big to talk to. Gak ada hal yang terlalu besar kalau kita mau duduk dan menyelesaikan bersama dengan kasih. Apapun yang kita bicara dengan nada tinggi, apapun yang kita bicara dengan kekerasan, apapun yang kita bicara dengan kekasaran, gak akan ada jalan keluar yang baik. Tapi apapun yang kita selesaikan dengan kasih, apapun yang kita bisa selesaikan dengan ketenangan, kedamaian, di situ ada banyak hal yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya sangat berbahagia untuk program ini. Karena saya tahu betul
Ini bukan program yang tiba-tiba, saudara-saudara. Saya percaya betul ini Tuhan persiapkan program ini. Sehingga adik-adik muda betul-betul persiapkan masa remajanya dengan betul. Tidak pacaran sama sembarang orang. Tidak lakukan hubungan seks sebelum nikah. Tidak pacaran dengan cara yang kacau-kacau. Tapi ngerti betul kalau saya pacarannya kacau, maka hari depan saya akan hancur. Karena itu yang iblis mau. Tetapi juga pada saat yang bersamaan, saudara-saudara yang sedang berumah tangga, baik baru 1-2 tahun pertama, tetap mengerti rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang bahkan sudah menikah 20-30 tahun, ya kan, tetap mengerti bahwa rumah tangga bukan untuk saling menyakiti, tapi mulai membahagiakan. Karena itu mulainya dari mana? Dari saya. Happiness start from me. Kebahagiaan mulai dari saya. Ketika kita mengerti prinsip hukum firman Tuhan ini, saya percaya hal-hal yang dahsyat terjadi. Nah, kemudian saya pelajari. Iya kan? Jadi minimal 8 unsur tadi yang harus dihadapi dengan sikap hati dan keputusan yang berkenan kepada Tuhan dengan langkah-langkah yang tepat. Maka kita bisa membuat rumah tangga kita itu maksimal, saudara. Sama seperti contoh yang tadi saya bilang, misalnya ada orang punya handphone mahal, tapi kalau dia nggak mengerti unsur-unsur yang ada di dalamnya, akhirnya kita cuma bisa pakai untuk telepon, terima telepon, WhatsApp dan teks SMS aja gitu. Kita nggak tahu betapa kaya yang kita bisa mendapat dalam kebahagiaan tersebut. Begitupun rumah tangga. Nah, ingat. Hukum setiap orang percaya, life doesn't need to be perfect. Just make sure we'll do our best. Iya kan? Hidup gak harus sempurna, gak harus rumah tangga kita sempurna, gak harus suami kita sempurna, gak harus istri kita sempurna. Tapi kita bersyukur dan lakukan yang terbaik dalam hidup. Yang penting satu, bisa memulai di waktu Tuhan, Tuhan pasti menyempurnakan segalanya. Mulai aja dulu, saya sebagai suami, saya sebagai istri, mau mulai membangun keluarga bahagia. Selanjutnya pasti berkat Tuhan turun. Nah, apa langkah-langkah jika unsur-unsur tadi belum terpenuhi? Ya kan? Ya pendeta 8 hal itu kita bermasalah. Ya kan? 1, jangan putus asa dan kecewa. Minta Roh Kudus dan menolong membuka hati. Kalau kita ada masalah dalam hal-hal yang saya sudah sebut tadi, sudah merendahkan diri, minta Roh Kudus. Tuhan, kita bermasalah. Roh Kudus tolong, jamah saya, jamah pasangan saya. Sehingga kita membangun rumah tangga yang tanpa kekerasan, tanpa kedendaman, tanpa kebencian, tanpa ikatan masa lalu, tapi selalu memandang kepada masa depan. Yang kedua, berusaha membicarakan dari hati ke hati. Jangan asumsi. Kan persoalannya kita nggak mau bicara dari hati ke hati, kita sibuk dengan asumsi. Dan setelah asumsi, akhirnya kita labeling. Dia memang begini, dia memang begini. Setelah kita labeling, akhirnya apa yang terjadi? Kita tambah kecewa, kita tambah sakit hati. Dan kemudian kita ambil keputusan-keputusan yang keliru. Kita selingkuh lah, kita berpikir untuk bercerai lah. Kita berpikir untuk punya perempuan lain atau pria lain. Nah, ini hal-hal yang keliru, saudara. Kenapa? Karena kita udah masuk dalam trap of the enemy, jebakan iblis, saudara. Tapi kalau menyelesaikan dari hati ke hati, dan ingat, menyelesaikan dari hati ke hati itu bukan otak kita udah punya kesimpulan lalu kita coba ngomong memaksakan kehendak kita, tidak. Diskusi itu adalah mulut sama kuping, kita ngomong lalu kita dengar, kita ngomong, kita dengar. Nah, ketika terjadi pembahasan yang menarik itu, di situ baru ada jalan keluar. Jangan cuman pokoknya saya mau ngomong begini sama istri saya, enggak. Saya tanya, kenapa ya begini? Kenapa rumah tangga kita begini? Bagaimana? Jangan di otak kita udah ada kesimpulan dulu. Tapi biarlah pembicaraan itu yang akhirnya mengeluarkan kesimpulan. Ya kan? Lalu yang ketiga, pakailah kesempatan perjuangan yang sedang kita lewati sebagai bagian penyempurnaan pendewasaan iman kita. Jadi gini, hal-hal yang mungkin kita merasa tersakiti oleh pasangan kita, jangan anggap itu sebagai hal yang menyakitkan, tapi bagian dari sumbangsih kita, bagian dari kepedulian kita, bagian dari kasih kita, ya kan? Untuk membangun rumah tangga kita itu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi gitu. Jadi jangan pernah ngerasa, oh saya tersakiti. No, kita bangga karena we are the hero. Kita adalah pahlawan, ya kan? Pahlawan bukan merasa tersakiti, itu pahlawan Don Quixote. Pahlawan justru bangga buat segala pengorbanan yang dia buat, karena itu bagian dari jasanya untuk dan sumbangsinya untuk berbuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena dalam hidup kita tidak pernah harus mengeluh. Dalam hidup kita bersyukur bahwa kita dapat berbuat sesuatu buat sumbangsi kebahagiaan pernikahan kita. Lalu yang keempat, tetaplah berdoa, berjuang dan beriman untuk pemulihan. Jadi nggak ada jalan lain untuk setiap masa rumah tangga. Yang kita pikirkan selalu pemulihan, yang selalu kita pikir jalan keluar, yang selalu kita pikir kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan bukan perpisahan, kehendak Tuhan pemulihan. Karena dia sumber segala masalah, dia sumber segala jawaban dari segala masalah kita. Sekali lagi saya ulangi, bahwa Allah yang sama yang berkata aku benci perceraian, Allah yang sama yang berkata mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Saudaraku, saya percaya hari ini dalam program yang dahsyat dan luar biasa ini,
Tuhan sedang mengarahkan kita pada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang membawa saudara untuk mengerti apa isi hati Tuhan. Yaitu untuk membangun keluarga dalam terang dan kasih rencana Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini saudara sedang masalah keluarga, atau saudara anak muda yang sedang bingung, taruh tangan kanan saudara di dada dan izinkan saya berdoa melalui program ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berpikir untuk bercerai, kami patahkan roh perceraian dalam nama Yesus. Yang sedang berzina, yang sedang berselingkuh, dan yang sedang ada wanita lain atau pria lain, atau ada yang sedang cari jalan keluar dengan hal-hal yang duniawi, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan boleh turun dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat, teduhkan hati kami. Supaya kami tidak berpikir untuk bercerai, tapi kami berpikir untuk pemulihan. Kami tidak berpikir yang jelek tentang pasangan kami. Kalaupun ada, kami cabut dalam nama Yesus. Sehingga hanya apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan yang selalu ada dalam pikiran kami buat pasangan kami. Karena kami percaya apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kami percaya keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Di dalam nama Yesus mengalir kasih, pemulihan, kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, kita masih punya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita masih punya Tuhan. Perceraian bukan dan tidak pernah merupakan jalan keluar. Tetapi pemulihan itulah jalan keluar dari Tuhan. Haleluya. 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 Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati, jangan lupa like-nya. Jangan lupa share. Jangan lupa kalau ada loncengnya dibunyikan, saudara, ya kan. Dan subscribe buat yang belum subscribe. Karena tahun ini 2021 kita ada fisik, ya kan, supaya Desember kita merayakan Natal 2021 kita sudah bersama 1 juta komunitas dari Kamu Hebat. Wow, dan saya percaya pasti bisa karena kita bergerak bersama baik kemuliaan Tuhan. Kalau saya bilang Kamu Hebat ini bukan milik saya hanya hamba Tuhan yang melayani, tetapi adalah milik kita bersama karena kita adalah komunitas Kamu Hebat ini. Kami menyertai saudara, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, karena kita tahu persis sama Yesus kita cakap menang segala perkara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap semangat. Inilah akhir program kita. Doa saya menyertai saudara. Yesus adalah Tuhan, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Yeah.